Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azahrawani Liliani dengan NPM 2211021096 akan sedikit menjelaskan materi mengenai mata kuliah Ekonomi Perdagangan Internasional yang diampu oleh Ibu Resa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jadi di sini aku akan membahas sedikit materi mengenai kebijakan perdagangan internasional. Jadi yang pertama itu adanya pengertian, instrumen, dan tujuan kebijakan perdagangan internasional ini. Jadi di mana pertama itu kebijakan perdagangan internasional itu merupakan strategi yang dipilih oleh negara-negara untuk mengatur dan mempromosikan perdagangan barang dan jasa. Biasanya itu merupakan lintas barat tentunya. Dan berikut ini ada beberapa pengertian, instrumen, dan tujuan utama kebijakan perdagangan internasional yang bakal aku sampaikan. Oke, yang pertama itu pengertian kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur arus barang dan jasa ke dalam negeri dan ke luar negeri. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik dan memenuhi kebutuhan publik. Dan selanjutnya itu ada instrumen, di mana instrumen kebijakan perdagangan internasional ini dapat dibedakan menjadi tarif dan non-tarif. Jadi, tarif termasuk pajak impor dan ekspor, sedangkan non-tarif itu meliputi kuota impor, lisensi impor, standar kualitas produk, dan regulasi birokrat. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan utama kebijakan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan stabilitas harga. Namun, implementasi kebijakan ini juga harus mempertimbangkan potensi dampak negatif seperti inflasi dan juga industri lokal gitu. Jadi maka dari itu adanya kebijakan ekspor dan impor. Jadi negara-negara itu umumnya memiliki kebijakan spesifik untuk mengatur ekspor dan impornya agar optimal. Jadi aku bakal menjelaskan beberapa contoh kebijakan tersebut. Dalam ekspor itu substitusi ekspor itu merupakan bentuk subsidi yang diberikan oleh negara kepada perusahaan untuk meningkatkan volume ekspor. Contohnya adalah pinjaman ekspor yang dapat membantu perusahaan memproduksi barang yang siap diekspor. Yang kedua, itu ada promosi ekspor. Upaya promosi ekspor ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan visibilitas produk domestik di pasar internasional. Ini juga dapat melibatkan kampanye iklan, partisipasi dalam acara perdagangan internasional, dan juga dukungan teknis bagi produsen. Lalu kita geser ke impor. Impor ini ada yang namanya kuota impor, di mana itu ada batasan jumlah impor yang boleh masuk ke dalam negeri. Nah, kuota ini nih digunakan untuk melindungi industri domestik dari persaingan impor yang berlebihan, begitu. Yang kedua, itu ada standar kualitas produk, di mana regulasi yang diterapkan untuk memastikan kualitas produk impor. Nah, standar ini nih dapat berbeda-beda tergantung pada jenis produk dan juga tujuan ekspor, gitu. Selain ekspor dan impor tadi, kebijakan tarif dan non-tarif itu juga bakal menjadi bahasan kita, yaitu akan bahas lagi di mana tarif dan non-tarif adalah dua hal atau dua jenis instrumen kebijakan perdagangan internasional yang berfungsi untuk mengatur arus barang dan jasa dalam negeri ke luar negeri. Dan yang pertama itu bisa kita sebut dengan tarif barrier, di mana itu merupakan hambatan tarif. Hambatan tarif itu sendiri adalah pajak atau bea cukai yang dikenakan terhadap barang impor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan persaingan barang impor yang harganya lebih murah. Contohnya adalah pajak impor yang dikenakan terhadap produk tekstil atau elektronik gitu. Selanjutnya ada non-tarif barriers. Jadi, hambatan non-tarif adalah segala bentuk penghalang perdagangan selain tarif. Contohnya adalah kuota impor, lisensi impor, standar kualitas produk, dan juga regulasi birokratik, di mana kuota impor ini biasanya digunakan untuk melindungi sektor industri domestik tertentu, dan juga lisensi impor diperlukan untuk memastikan bahwa produk impor memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang diterapkan. Ada kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor. Untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik, beberapa negara impor dan promosi ekspor gitu kan. Selanjutnya ada kebijakan impor dan promosi ekspor. Perlu diingat, untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik, beberapa negara itu menerapkan kebijakan substitusi impor dan promosi ekspor. Jadi
ada substitusi impor, di mana substitusi impor itu adalah upaya untuk menggantikan impor dengan produksi domestik, begitu. Misalnya dengan memberikan insentif fiskal atau teknis kepada produsen lokal, itu untuk meningkatkan kapasitas produksi, begitu. Lalu ada strategi ini dapat membantu meningkatkan independensi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada impor. Setelah impor ada promosi ekspor, di mana dalam promosi ekspor ini melibatkan berbagai strategi marketing dan diplomasi untuk meningkatkan visibilitas produk domestik di pasar global. Contohnya adalah partisipasi dalam acara perdagangan internasional, kampanye iklan, dan program dukungan teknis bagi produsen. Jadi, promosi ekspor dapat membantu meningkatkan volume ekspor dan meningkatkan pangsa pasar global. Nah, jadi secara keseluruhan kebijakan perdagangan internasional yang efektif itu harus mempertimbangkan tujuan ekonomi domestik serta implikasi global, dan implementasi yang tepat adalah meningkatkan stabilitas harga, lapangan kerja, dan juga pendapatan nasional, serta mempromosikan industri berbasis ekspor. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.